Selamat pagi teman-teman dan dosen. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Michael Randy dengan NRP 130219033. Nama saya Richard Haryanto, NRP 130219043. Nama saya Dwiki Pramana Putra, NRP 1302192240. Saya Jerry Gunawan dengan NRP 130220343. Nah, sebelum kelompok kami membahas tentang lebih dalam lagi, kami akan membahas sedikit tentang pendahuluan. Seperti yang sudah kita tahu, pada pandemi COVID-19 sudah sangat lama terjadi. Banyak hal yang terjadi, baik dari perubahan pola hidup, perubahan kebiasaan, hingga perubahan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Nah, apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan kemampuan dari suatu perekonomian negara dalam memproduksi barang atau jasa yang lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan output per kapita. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi positif dan negatif atau resesi, lalu indikator pertumbuhan ekonomi, penghitung pertumbuhan ekonomi terhadap bisnis, data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2021, upaya pemerintah untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir, dampak pertumbuhan ekonomi positif terkait dengan bisnis dan permintaan pada perusahaan. Baik, sekarang memasuki bagian pengertiannya. Sebelum memasuki inti dari presentasi ini, kita tentu perlu mengetahui beberapa kata atau istilah yang mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat awam. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi positif adalah pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara pada periode dan waktu tertentu, mengalami sebuah peningkatan lebih besar atau tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi real menjadi negatif dalam kurun waktu 2 kuartal berturut-turut. Resesi juga bisa dipahami sebagai lesunya ekonomi berkepanjangan akibatnya seluruh aktivitas ekonomi mengalami penurunan. Indikator resesi adalah menurunnya harga atau deflasi, ataupun menaiknya harga atau inflasi secara drastis yang disebut dengan stagflasi. Pertumbuhan ekonomi juga dapat menjadi sebuah indikator kesuksesan suatu negara. Dalam melihat berhasil atau tidaknya sebuah pertumbuhan ekonomi suatu negara, dapat dilihat dari berbagai ciri berikut. Yang pertama, produktivitasnya meningkat. Lalu yang kedua, pertumbuhan penduduk dan produk per kapita tinggi. Yang ketiga, laju perubahan struktural tinggi. Dan yang terakhir, adanya gelombang urbanisasi dan ekspansi dari negara maju. Lalu yang berikutnya, indikator pertumbuhan ekonomi memiliki 4 poin penting. Yang pertama, PDB atau produk domestik bruto. Kedua, pendapatan real per kapita. Yang ketiga, kesejahteraan penduduk. Dan yang keempat, tingkat penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Poin penting yang pertama, PDB. Pada dasarnya, PDB memperlihatkan dan mempresentasikan pendapatan nasional real yang dihitung dari seluruh output yang keluar dari sebuah barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu negara, dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi positif apabila nilai PDB-nya meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Poin yang kedua, pendapatan real per kapita menunjukkan pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat dari suatu negara. Yang ketiga, kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan penduduk ini memiliki kaitan dengan pendapatan real per kapita. Karena jika pendapatan yang dihasilkan oleh setiap masyarakat tinggi, maka biasanya dapat dipastikan bahwa kesejahteraan penduduk akan lebih tinggi juga. Lalu poin terakhir, tingkat penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Tingkat penyerapan tenaga kerja dan pengangguran dapat dikatakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dikarenakan jika penyerapan tenaga kerja yang tinggi, maka produktivitas dari suatu negara akan meningkat dikarenakan berkurangnya
orang yang menganggur. Lalu berikutnya yaitu cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada rumus dari cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi sendiri, yaitu R sama dengan PDB-T, yang artinya produk domestik bruto pada tahun T tersebut, dikurangi dengan PDB-T-1, yang artinya produk domestik bruto pada tahun sebelumnya, dibagi dengan PDB-T-1 dikali 100%. Lalu untuk contoh soalnya, terdapat 4 PDB per tahun dalam miliaran rupiah dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Nah, untuk cara menghitung PDB pada tahun 2019, berapa tingkat pertumbuhannya, itu dapat kita lihat dalam perhitungan, yaitu yang pertama 2019, sebanyak 6.924.500. Dikurangi dengan PDB tahun sebelumnya, yaitu 2018, senilai 6.823.000. Dibagi dengan 6.823.000 dan dikali dengan 100%. Dan ditemukan hasilnya sebanyak 1,4%. Begitu pula dengan seterusnya sampai dengan tahun 2021. Nah, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut selalu mengalami kenaikan dari ke tahun-tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan 2,7% yang didapat dari pertambahan tingkat pertumbuhan yaitu 1,4% ditambah 2,5% dan ditambah 4,2% lalu dibagi 3. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 di Indonesia. Berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik bahwa perekonomian Indonesia berdasar PDB pada kuartal 2 2021 mencapai 4.175,8 triliun. Perbandingan antar kuartal 2 2021 dengan kuartal pertama 2021, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Dengan sisi produksi, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mempunyai pertumbuhan tertinggi dengan 12,3%. Sedangkan pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 29,7%. Perbandingan antara kuartal 2 2021 dengan kuartal 2 2020, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 7,7%. Dengan sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 25,10%. Sedangkan pengeluaran pemerintah yaitu komponen ekspor barang dan jasa sebesar 31,78%. Pulau Jawa menjadi kontribusi terbesar pada kuartal 2 2021 sebesar 57,92% dengan pertumbuhan sebesar 7,88%. Hal ini menunjukkan Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Upaya pemerintah mengembalikan pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Melakukan penanganan 3M dan 3T, PPKM skala mikro agar roda ekonomi tetap berputar, vaksinasi skala besar pada masyarakat, dan peningkatan daya konsumsi masyarakat. Selanjutnya, dampak pertumbuhan ekonomi positif bagi bisnis. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor indikator dalam melihat kesuksesan sebuah negara. Dari adanya pertumbuhan ekonomi positif, tentu akan memberikan dampak bagi negara, tetapi juga bagi bisnis terhadap pemerintah perusahaan. Jika pertumbuhan ekonomi sebuah negara tersebut positif, maka dapat diketahui bahwa kemampuan dari negara dan masyarakat tersebut meningkat baik dalam melakukan penjualan maupun daya beli atau konsumsi terhadap barang atau jasa, sehingga yang diuntungkan dalam hal tersebut adalah tentu saja para pembisnis, karena pembisnis pun mendapatkan dampaknya seperti penjualan terhadap permintaan barang mereka meningkat yang diikuti oleh daya beli atau konsumsi masyarakat tinggi. Kesimpulan,
selama pandemi COVID-19 memang telah membuat banyak negara termasuk Indonesia mengalami penurunan ekonomi yang cukup serius dan berkepanjangan, sehingga membuat pemerintah harus dapat memutar otak untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi positif kembali dengan beberapa penanganan dan upaya yang terbukti berhasil. Salah satunya penerapan PPKM skala mikro, vaksinasi agar perekonomian mendapatkan pendapatan dan kemampuan konsumsi masyarakat tetap berjalan. Hanya saja pemerintah juga mengatakan bahwa pada saat seperti ini tidak boleh bersantai dulu karena adanya varian Delta yang dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi kembali jika tidak ditangani dengan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.